Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu tuh sebenarnya punya peluang, kamu deket, kamu perhatian, kamu ada terus, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa. Bukan karena kamu nggak peduli, bukan karena kamu kalah saing, tapi karena kamu terlalu banyak mikir. Idealnya, kalau dua orang udah saling suka, ya harusnya jadian kan ya. Kalau kamu effort, ya semesta bakal bales. Kalau kamu udah nunggu cukup lama, harusnya dia bisa sadar sendiri. Tapi realitanya, banyak orang kalah bukan karena nggak cinta, tapi karena terlalu banyak mikir. Dan Jongwan adalah studi kasus paling menyakitkan tentang itu. Dan menurut kepercayaan saya, kisah Doksun dan Jongwon ini bukan cuma soal cinta segitiga. Ini tentang kenapa potensi besar bisa kalah saing sama keraguan kecil. Jadi selamat datang di segmen Love Journey Series by Rewatcheck. Di segmen ini kita nggak cuma bahas siapa yang jadian sama siapa. Kita bedah perjalanan cintanya, prosesnya, salah pahamnya, egonya, momen yang harusnya bisa, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa. Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin love journey-nya Doksun dan Jonghwan di drama Reply 1988 yang kelihatannya punya peluang paling besar. Jadi nonton sampai habis karena mungkin ini bakal terasa lebih personal dari yang kamu kira. Dan enjoy. Awalnya semua orang yakin Jonghwan yang menang. Kalau kamu nonton dari awal, hampir semua orang yakin Jonghwan ini endgame. Kenapa? Screen time dia banyak, tatapannya dalam, chemistry-nya dapet, banyak momen-momen kecil yang bikin ngena, bikin kita ikutan gemes dan nyinyir-nyinyir girang gitu kan ya. Tapi ya, dramanya tuh gak sesederhana itu ternyata. Yang seringnya hadir, yang banyak effort, yang paling diem-diem peduli, dan mungkin yang paling dalam juga cintanya, gak jadi penentu akhir. Jadi yuk kita nostalgia momen-momen Doksun Jonghwan yang kalau dilihat lagi, momen mereka tuh kayak banyak banget. Momen Jonghwan Doksun di lorong sempit. Ini nih di awal pas Jonghwan Doksun harus sembunyi dari kejaran Pak Dekan ya. Mereka nih ngumpet di lorong sempit, posisinya tuh nempel banget, berhadapan, nggak ada jarak sama sekali. Kan kita juga mikir ya, itu harus banget itu berhadapan. Kan bisa tuh samping-sampingan ya. Tapi justru karena posisi berhadapan yang nggak ada jarak gitu, yang bikin Jonghwan nggak bisa tenang. Detak jantungnya tuh naik, sampai susah tidur ya kan. Momen kocak di bus yang penuh ya. Jonghwan udah khawatir nih lihat Doksun dempet-dempetan, mukanya cuek tapi matanya sesekali mantau terus. Nah tiba-tiba bosnya ini ngerem, si Doksun ini refleks lah pegangan ke bajunya Jonghwan. Dan kancingnya copot, bajunya kebuka semua, kocak banget dah. Jadi nih, pas hari-hari berikutnya, Jonghwan tuh langsung berdiri di belakangnya Doksun, buat nahan pakai badannya sendiri biar Doksun tuh nggak jatuh. Tangannya nahan sampai uratnya kelihatan. Kayak ngasih tahu nih, sini abang jagain dek. Doksun mungkin masih mikir ya, weh ini Jongpal baik nih. Momen berangkat sekolah bareng. Jongwon juga suka nungguin Doksun diam-diam biar bisa berangkat sekolah bareng. Ya walaupun kadang masih suka ngeles-ngeles ya. Alasannya nungguin Sonu lah, atau pura-pura lagi ngikat tali sepatu. Pokoknya dibuat senatural mungkin dengan niat terselubung. Peduli diem-diem aja dah. Jongwon kasih payung. Diam-diam, Jongwon selalu nunggu Doksun pulang belajar sampai tengah malam. Dia nih baru bisa tidur kalau udah pastiin Doksun pulang. Pernah nih Doksun belum pulang, udah lewat jam 12 malam. Mana lagi hujan deras lagi. Hatinya mulai ribut sendiri. Jongwon langsung jemput Doksun, kasih payungnya. Dia yang kehujanan, seolah-olah basah itu nggak masalah. Jongwon nyempetin dateng nemenin Doksun. Tipe Jongwon ini kan, kalau diajak bilangnya selalu males, tapi kakinya tuh sambil jalan. Jadi pas Doksun disuruh teman-teman yang ngajak Jongwon makan bareng, Jongwon ini ngomel-ngomel dulu, sok nggak tertarik, sok nggak peduli. Tapi nggak lama dia muncul, bikin kaget. Loh kok tumben? Dan ternyata alasannya, ya dikira Jongwon ini Doksun makan sendirian gitu. Nah di perjalanan pulang, Doksun kan nanya ya, kenapa sih mau repot-repot nemenin makan jauh-jauh ke Gangnam? Si Jongwon ini malah kasih teka-teki, suruh Doksun mikir sendiri kenapa dia mau repot-repot datang. Buset dah. Hadiah Natal dari Jongwon. Nah, pas hari Natal, Doksun yang udah nungguin hadiah sarung tangan pink dari Taek. Paginya dia dapat hadiah. Doksun kira itu dari Taek, tapi Noel yang nganterin hadiahnya bilang, bukan dari Taek kok, tapi itu hadiah Natal dari Jongwon. Si Noel aja heran nih ngapain si Jongwon ngasih hadiah buat kakaknya. Udah gila kali ya. Nonton konser bareng. Terus juga pas Doksun ngajak nonton konser ke teman-temannya. Pada nggak bisa nih, dan cuma Jongwon yang bisa. Doksun udah ngomong, ya udahlah nggak usah jadi aja kalau cuma berdua. Tapi Jongwon dengan santainya, dia bakal tetap dateng. Dan emang itu yang dia mau gitu ya. Doksun jadi makin ngerasa kayak, Jongwon ini di beberapa momen ya, kadang dia jadi lembut gitu. Nah, pas selesai nonton konser, terus ada orang asing nih yang minta fotoin. Nah, si Jongwon nih fotoin couple itu ya. Terus pas udah beres, Jongwon ditawarin buat foto juga. Langsung lah tuh Jongwon bilang, oke makasih, sambil ngasihin kameranya. Awalnya Jongwon sama Doksun nih foto jauh-jauhan. Sampai akhirnya Jongwon refleks rangkul Doksun. Mukanya kayak cerah banget gitu, senyumnya kayak orang yang bahagia tanpa sadar. Jongwon nyuruh Doksun jangan ikut kencan buta. Teman-teman Doksun yang mulai curiga nih.
jangan-jangan Jongwon suka deh sama Dokson. Nah, buat ngepastiin, Dokson disuruh buat ngetes Jongwon, bilang kalau dia mau ikut kencan buta. Lihat gimana reaksinya. Kalau Jongwon bilang jangan, fix berarti beneran kalau Jongwon suka sama Dokson. Nah, lalu pas Dokson tanyain ke Jongwon jawab singkat, jangan ikut. Nah, good banget gak tuh? Mulai jujur. Konser Lee Moon-se. Dokson dan Jongwon yang awalnya udah rencana nih mau pergi ke konser Lee Moon-se. Tapi karena di momen ini, Jongwon nih udah tahu kalau Taek suka sama Dokson. Jadinya Jongwon bilang gak bisa pergi karena ada urusan. Padahal Dokson nih udah seneng banget. Udah mulai kebuka kan sama Jongwon. Tapi si Jongwon nih malah mundur dikit-dikit gitu. Lalu kan si keluarga Dokson nih ngungsi dulu ke rumah Mama Cita karena rumahnya direnov kan. Dokson sama Bora tidur di kamarnya Jongwon. Nah, tengah malam si Bora kan emang selalu keluar ya pacaran sama Sonu. Si Jongwon yang emang tidur bareng kakaknya, dia setengah tidur ke kamar mandi. Nah, pas balik-balik dari kamar mandi, dia malah masuk ke kamarnya sendiri. Ya dia nggak sadar karena udah kebiasaan. Ada Dokson di situ kan. Jadi mereka tidur di kasur yang sama. Dokson bangun, nggak tahu sih itu ngigo atau gimana, sambil ngajak lagi Jongwon buat pergi ke konser bareng. Nah, akhirnya Jongwon mau deh, dan dia balik lagi tuh ke kamarnya Jongbong. Lalu singkat cerita, pas pulang konser, Dokson ketemu nih teman lamanya. Dia dipuji makin cantik dan dimintain nomor telepon gitu. Dokson sambil lirik-lirik ke Jongwon ya berkali-kali, nungguin reaksi gitu. Apa cemburu gitu. Tapi ya si Jongwon ya, cuek-cuek aja gitu. Tapi telinganya nguping. Sampai Dokson kakinya keseleo, manja-manja dikit gitu pura-pura nggak bisa jalan katanya. Cuma buat cari perhatian dari Jongwon aja. Tapi yang keluar dari mulutnya Jongwon, ya cuman omelan kayak biasa aja gitu. Kayak nggak ada lembut-lembutnya gitu. Berangkat sekolah bareng. Dulu, Jongwon ini rela nungguin 1 jam kan buat berangkat bareng Dokson. Tapi kali ini kebalik. Dokson yang nunggu lebih pagi. Berharap bisa berangkat bareng lagi kayak dulu. Si Jongwon nih malah berangkat lebih pagi lagi. Sengaja banget. Biar nggak bareng. Nah, si Dokson nih nggak nyerah ya. Dia majuin lagi. Lebih pagi dari lebih paginya kemarin gitu. Lebih niat lah. Sampai akhirnya mereka bisa berangkat bareng lagi. Gimana ya? Ini si Dokson udah effort banget. Nah kan banyak ya. Dan ada juga mungkin yang belum aku sebutin. Ya bisa kalian tambahin di kolom komen ya. Jadi ini tuh kayak semuanya ada, semuanya terasa, semua kayak lagi dibangun menuju satu akhir yang pasti. Tapi kita lupa satu hal. Sebagai penonton, kita nih lagi kena yang namanya naratif bias. Kita pikir siapa yang paling sering disorot, dia yang menang. Si pendiam yang deep, si paling perhatian diem-diem, yang penuh tatapan, sok pasti pemeran utama ya kan. Nah masalahnya, perhatian tanpa kejelasan cuma jadi kenangan. Apalagi banyak momen juga yang dimana Dokson udah mulai buka hati, mulai kepoin Jongwon, tapi si Jongwon ini malah mundur pelan-pelan, jaga jarak, tarik ulur. Siapa juga yang gak bingung. Taek masuk sebagai kompetitor serius. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, ini soal siapa yang lebih berani hadir duluan. Taek yang sederhana, dia nggak terlalu banyak mikir. Kalau dia suka, ya langsung gas aja gitu. Nah kalau Jongwon, kalau dia suka, dia simpen sendiri, dia pikirin sendiri, dia timbang-timbang sendiri, sampai dia capek sendiri. Dan hidup tuh nggak ngasih hadiah buat yang paling dalam perasaannya, tapi ke yang paling jelas tindakannya. Mau si Jongwon lebih banyak perasaannya dibanding Taek sekalipun, kalau nggak diungkapin ya siapa yang bakal tahu, iya kan? Setelah Taek terus terang nih ke teman-temannya, kalau Taek suka sama Dokson, bukan sebagai teman, tapi sebagai wanita. Ya bikin kaget, apalagi Jongwon. Mukanya tuh udah nggak bisa dikontrol lagi. Bener-bener bikin Jongwon kepikiran. Nah setelah itu, Jongwon mulai jaga jarak sama Dokson. Yang malah justru Dokson mulai penasaran nih sama Jongwon. Tarik ulur banget nih ya. Juga diperjelas pas Jongwon lihat foto Taek bareng Dokson yang pas lagi di China. Makin-makin lah di sini. Jongwon makin mengalah yang bahkan bertarung aja belum. Dia lebih pilih persahabatan tetap langgeng. Jongwon di posisi yang gak bisa benci apalagi sama Taek. Taek yang udah baik, bahkan pernah nolongin bapaknya Jongwon lewat koneksinya, biar bapak Jongwon bisa segera dioperasi. Yang bikin makin berat, Taek ini kan gak salah apa-apa ya. Taek juga udah jujur soal perasaannya. Posisi Jongwon ini makin rumit. Kalau aja nih ya, si Taek ini orang jahat, egois, licik. Ini sih jadinya gampang buat benci sama Taek, tapi kan kenyataannya enggak. Jongwon secara nggak langsung ini ngerasa tertampar. Bagi Jongwon, Taek ini bisa jadi laki-laki yang tegas, helpful, dan dihormati. Sesuatu yang Jongwon sendiri masih kejar gitu. Nah, pas Taek ngerasa makin mantap nih buat nyatain perasaannya ke Dokson, Taek ini malah disadarkan
kalau Jongwan ternyata suka juga sama Dokson. Dari tatapan Jongwan ke Dokson yang gak bisa bohong kalau dia tuh suka. Sampai Taek ngeliat bukti foto Jongwan bareng Dokson di dompet Jongwan yang ketinggalan. Jongwan jadi makin stres dan bingung tuh, mikirin nih. Pastinya Taek udah lihat nih foto di dompetnya itu. Tapi pas Jongwan coba tanya Taek ya, Taek bilang kalau dia tuh nggak lihat isi dompetnya Jongwan. Ya Taek di sini mungkin mikir ya, kalau Jongwan emang bener mau maju buat Dokson, ya oke deh, Taek coba nggak akan ngehalangin gitu. Taek juga sama, nggak mau persahabatan mereka jadi berubah karena ini. Ya udah, Taek sempat mundur juga tuh. Bedanya, Taek mundur tanpa bikin Dokson ngerasa ditinggal. Sampai akhirnya, pas mereka udah dewasa, Taek mulai jujur soal foto itu. Jongwan langsung motong tanpa drama dan bilang ya udah gas aja tuh kejar si Dokson. Ya kalimat yang mungkin datang dari hati yang udah lama belajar ngelepasin sebelum nyatain dengan jujur. BTW gentle juga ya ini si Taek ya. Kayak kesannya tuh minta izin dulu gitu. Izin, Jongpal punten ini mah. Soalnya kan kamu kemarin-kemarin tuh diem-diem baik. Timing. Nah jadi, kenapa sih endingnya si Taek ini bisa lebih berani buat maju? Ya ini karena akumulasi-akumulasian momen Jongwan Dokson yang kalau kita lihat-lihat ya, sebenarnya bisa jadi penolong hubungan mereka, tapi dihancurin sendiri sama keraguan Jongwan. Nah, ayo kita balik lagi ya. Salah paham ke meja pink. Dokson yang udah niat banget nih ngasih hadiah ke Jongwan ke meja pink. Buat Dokson, udah jadi kode banget kalau dia tuh mikirin Jongwan. Terus Dokson malah harus lihat meja pink itu dipakai Jongbong. Kaget dong. Pastinya mikir nih, lah ini hadiah dari gua kok dikasih ke orang lain ya. Jongwon nih udah ngerasa dan sadar. Pasti Dokson salah paham. Padahal aslinya emang Jongbong ini pakai baju punya dia sendiri dikasih sama pacarnya. Tapi si Jongwon nih gak bilang apa-apa. Diem, stres sendiri gitu. Bukannya dijelasin, dia malah biarin Dokson mikir yang enggak-enggak. Seolah-olah klarifikasi adalah hal yang terlalu ribet buat dia. Momen lampu merah itu bukan soal takdir. Dokson yang awalnya mau kencan nih sambil nonton konser, udah siap-siap sih. Nah, tapi karena teman kencan yang nggak bisa dateng ya udah nggak jadi, tinggal santai aja di rumah. Terus mamahnya nih suruh beli toge. Berangkatlah tuh Dokson keluar. Nah, apesnya, baru aja keluar gang, malah harus ketemu teman-teman gengnya. Padahal kemarin kan udah nyombongin tuh mau ngedate, tapi sekarang dengan tampilan santai, mana pakai sendal lagi. Digodain lah tuh sama si Dongyong. Nah kan dicampakkan nih katanya. Dokson gak suka banget nih kalau dia dibilang dicampakkan. Ya udahlah dia bohong aja. Enggak kok ini mau OTW ke konser. Tapi jadilah tuh diantar sama si Dongyong. Karena si Dongyong mau sambil nonton bioskop. Nah di tempat bioskop, Jongwon sama Dongyong malah lihat teman kencannya Dokson di sana. Tapi dia bareng sama cewek lain, kayak pacarnya gitu. Dongyong langsung mikir lah, oh berarti bener kalau Dokson tuh dicampakkan. Si Jongwon sempet tuh agak kepikiran, tapi dia malah lanjutin nonton bioskopnya. Walaupun dengan pikiran kalut banget, gak fokus. Otaknya nih muter-muter gitu. Kalau cowoknya di sini, berarti tadi Dokson sendirian dong di konser. Mikir. Sampai akhirnya Jongwon keluar dan buru-buru lah ke parkiran. Sementara itu, Dokson yang udah di tempat konser, kedinginan, pakai sendal, nelponin temen-temennya buat temenin dia. Tapi nggak ada yang bisa kayaknya. Jongwon nyetir dah tuh kebut-kebutan, tapi di jalan bener-bener nggak bisa diprediksi ya. Dia selalu terhalang lampu merah terus, dan akhirnya Jongwon nyampe juga tuh di tempat konser. Tapi ya belum sempet nemuin Dokson, Jongwon harus lihat Taek yang udah nyampe duluan di sana. Jongwon cuma bisa lihat dari kejauhan dan putar balik. Awalnya Jongwon ngerasa dia nggak bisa menciptakan timingnya sendiri. Ini salah lampu merah sialan itu. Juga ini bukan takdirnya katanya. Kita juga seringnya gitu ya, nyalahin situasi biar nggak terlihat salah sendiri. Sampai akhirnya Jongwon sendiri mulai sadar tuh pas denger berita radio kalau Choi Taek-ni mundur dari pertandingan Piala Takasu yang bikin mengejutkan semua orang. Pertama kalinya sepanjang karir profesionalnya, Taek mundur. Taek yang tegas memilih sesuatu yang lebih penting buat dia. Takdir yang bukan soal kebetulan dramatis, tapi kumpulan dari keputusan yang diambil tanpa ragu. Yang bikin Jongwon telat bukan lampu merah, bukan karena timingnya atau takdir yang gak berpihak, tapi karena kebiasaannya menunda. Dia tuh terlalu lama mikir, nganalisis terlalu dalam, selalu nunggu momen yang paling pas gitu. Di dalam hubungan, kejelasan itu lebih menarik daripada misteri. Momen nembak tapi bercanda. Pas momen makan bareng geng, di restoran Dokson kan terus-terusan tuh noleh tiap pintu kebuka gitu. Yang nunjukin kalau Dokson ini lagi nungguin Taek, dan Jongwon di situ sadar. Lalu Dongyong bahas tuh soal cincin angkatan udaranya Jongwon, yang katanya mau dipakai buat ngelamar kalau dia punya pacar. Tapi si Dongyong ini kan sampai sekarang gak pernah lihat Jongwon punya pacar. Jadi pengen lah sekali aja gitu sebelum mati ngelihat Jongwon nyatain perasaannya gitu. Harusnya kan ya udahlah dibawa ketawa aja tuh omongan si Dongyong ya.
Nah, tiba-tiba si Jongwon nih kasih tuh cincin ke hadapannya Dokson. Untuk pertama kalinya, Jongwon cerita jujur tentang perasaannya selama ini, tentang nunggu sejam tiap pagi biar bisa berangkat bareng, tentang gak bisa tidurnya Jongwon sebelum lihat Dokson pulang dari ruang belajar, tentang gimana selama ini yang dia pikirin cuma Dokson seorang aja. Kalimatnya tuh ngalir bener-bener dari hati yang selama ini dia pendem. Ini pengakuan yang paling jujur yang pernah dia kasih. Tapi semua itu berubah pas Jongwon ngeliat Dongyong dan bilang, "Gimana Dongyong, puas?" Dari situ, yang dia bicarain serius tadi tuh ya, langsung runtuh. Dia bilang itu cuman bercanda, cuma buat ngebuktiin ke Dongyong aja. Haha, yang waras Jongpa, yang waras. Dalam sekejap, dia selamatin tuh egonya dan sekaligus kehilangan momentumnya. Tapi ya di sisi lain ya, di sini Jongwon akhirnya bisa berani jujur sih. Lega juga ya karena udah diomongin. Aman karena nggak mungkin ada penolakan. Ya kan bercanda. Karena dia juga udah tahu kalau Taek sama Doksan juga udah saling suka. Ya hitung-hitung ngelepas isi hatinya lah. Daripada mendem lama atau nggak pernah tersampaikan sama sekali. Guys, by the way, kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini tuh seru dan cocok buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifnya, kasih like, dan tulis komen. Bisa juga kalian share ke teman-teman kalian. Karena dukungan kecil kamu ini benar-benar bikin aku semangat terus bikin konten. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Bedah karakter Jongwon. Sekarang kita bedah Jongwon nih. Bukan sebagai karakter, tapi sebagai pola psikologi. Jongwon ini kan bukan gak berani, tapi cuman gak mau kalah. Dan lebih tepatnya, dia tuh gak mau ditolak. Jongwon itu tsundere, loyal, gengsinya tuh tinggi, kompetitif, tapi bukan dengan percintaannya. Cara dia deketin orang itu kan bukan lewat kata-kata ya, tapi lewat tindakan kecil yang nyaris gak kelihatan. Bahasa cintanya tuh kebalik. Kalau dia bilang enggak atau gak mau, itu seringnya punya arti iya, oke, siap Gan. Makanya pas Dongyong bilang Dokson makin manis nih, Sonu sama Taek tuh bilang setuju. Tapi cuma si Jongwon yang langsung bilang, dah gila ya kalian. Padahal di dalam hatinya tuh bilang, iya paling kenceng. Dia cuma gak mau kelihatan bucin. Di fase remaja versi dia ini, kalau ngaku suka itu bisa jadi bahan ledekan. Jadi dia main peran cool, denial, cuek. Masalahnya, Jongwon ini emang susah banget ngeverbalin perasaannya. Dia tuh lebih nyaman ngejagain diem-diem, nungguin diem-diem, cemburu diem-diem. Ya diem-diem bae lah. Karena mungkin juga Jongwon ini terbiasa menomorduakan dirinya. Lihat aja tuh pilihan karirnya. Dia nggak pernah konsisten dengan keinginannya sendiri. Jongwon mau jadi pilot pesawat tempur karena kakaknya pengen jadi pilot. Padahal pas SD, Jongwon pengen jadi pemain bola kayak Maradona. Lalu pas SMP berubah lagi mau jadi pemain basket karena suka Michael Jordan. Itu semua karena dia sayang kakaknya. Karena kakaknya nggak bisa ngewujudin cita-citanya, jadinya Jongwon ngorbanin dirinya buat jadi perpanjangan tangan kakaknya. Dan keinginan Jongwon itu adalah menjadikan orang-orang tersayangnya tuh bangga sama dia. Dan orang yang terbiasa menomorduakan dirinya akan kesulitan memperjuangkan cintanya sendiri. Jongwon ini percaya kalau waktu yang tepat itu akan datang. Padahal waktu itu netral. Yang bikin momen jadi berarti itu adalah keputusannya. Dalam psikologi ada konsep avoidant tendencies, yang mana kecenderungan menghindari situasi yang berpotensi melukai harga diri. Nah, Jongwon ini takut ditolak, takut sakit hati, takut kalah terang-terangan. Tapi cinta kan gak bisa setengah-setengah ya kan. Jongwon ini selalu nunggu kondisi-kondisi sempurna. Dia ngerasa tenang pas Dokson tuh benci sama Sonu. Nunggu yakin kalau Taek tuh gak suka. Padahal kapan ya? Nunggu timing yang pas. Padahal hidup gak pernah ngasih lampu hijau yang sempurna. Penundaan itu sering kita anggap netral, padahal itu keputusan juga. Dan keputusan untuk menunda terlalu lama sering jadi keputusan untuk kalah. Begitu tahu Taek suka sama Dokson, dia mundur. Ya mungkin demi persahabatan yang gak mau bikin situasi jadi rusak. Tapi dia mengorbankan diri tanpa komunikasi. Mengambil keputusan sepihak tanpa tanya Dokson maunya apa. Ya kan Dokson juga nggak tahu jelas ya perasaannya Jongwon ke dia tuh gimana. Dia mengasumsikan sendiri dengan dia mundur itu bentuk kebaikan. Padahal mungkin itu bentuk ketakutan. Ya oke, mungkin kita bisa pikir kalau effort Jongwon ini yang paling banyak ya. Dia yang paling lama dan mungkin punya perasaan yang paling dalam. Tapi apa sih Jongwon ini salah? Sekarang kita harus adil juga sih. Dia nih mikirin persahabatan. Dia nggak mau nyakitin Taek. Dia pengen semuanya baik-baik aja. Apa itu keputusan dewasa atau cuman alasan doang? Pertanyaan sulitnya ya. Kalau kamu terus-terusan mengorbankan perasaan sendiri demi ngejaga harmoni, apa itu kebaikan? Atau bentuk self-abandonment? Jongwon ini terlalu lama jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Dokson ini sebenarnya gimana? Nah sekarang kita jujur ya. Banyak juga kan yang ngerasa kalau Dokson ini gak peka, kurang pinter. Ya kan emang. Coba kita mundur dikit ya. Dokson, si anak tengah, dari kecil ngerasa kurang diperhatikan, sering dibandingkan, jarang jadi prioritas di rumahnya. Dokson juga tipe yang gampang percaya banget omongan temen-temennya. Sekali dibilang ya, kayaknya dia suka deh sama kamu. Langsung deh tuh kepikiran, ya kan? Awalnya Sonu. Kata teman-temannya Sonu tuh beda perlakuannya kalau ke Dokson, lebih perhatian, baik ya padahal ya Sonu kan emang orangnya begitu.
emang green flag. Tapi si Dokson ini keburu salting sendiri, keburu narik harapan. Dan waktu tahu Sonu ternyata sukanya Bora, boom, realitas jatuh tanpa aba-aba. Dan luka kecilnya ini nambah satu karena Jongwon. Tanda-tanda nih Jongwon yang care sama dia, banyak pengorbanannya. Tapi pas insiden kemeja pink itu, kan bikin Dokson ngerasa sedih banget ya kan? Ngerasa gagal lagi dan mikir kayaknya emang gak ada yang beneran suka sama Dokson. Makanya rasa cintanya Dokson ini beberapa kali ya berasal dari hasil dikomporin teman-temannya. Bukan karena dia haus perhatian, tapi karena itu kayak validasi. Bukti kalau mungkin aja nih dia layak disukai. Sampai Dokson curhat ke Dongyong. Kenapa sih nggak ada yang suka sama Dokson? Dokson ngerasa kalau dia tuh nggak pantas untuk dicintai. Nggak ada orang yang suka sama dia. Padahal Dokson tahu banget hal-hal yang Dokson suka. Tapi dia nggak tahu siapa orang yang lagi dia suka sekarang. Dan pesan dari Dongyong, daripada Dokson nyari tahu siapa yang suka sama dia, mending tanya ke diri sendiri kalau Dokson suka sama siapa. Dokson bisa bebas menyukai siapa aja, daripada harus nunggu seseorang suka sama dia. Nah, dan ini jadi turning point-nya Dokson. Karena selama ini Dokson ini nunggu dipilih, padahal dia juga punya hak buat memilih. Makanya kalau dibandingkan ya, Jongwon yang penuh kode, Taek yang penuh kejelasan, otak manusia itu kan gak suka ambiguitas ya kan? Secara psikologis, ketidakpastian bikin kita cemas. Apalagi buat seseorang yang udah sering overthinking soal, aku layak gak sih? Jongwon yang tarik ulur, marah-marah tapi perhatian, peduli tapi menyangkal. Buat Jongwon sih itu cara dia mencintai, tapi buat Dokson itu misteri penuh teka-teki. Dan Dokson ini kan bukan cenayang. Nilai sekolahnya aja jeblok banget sampai nggak ada harapan buat bisa masuk kuliah, ya kan? Dokson sering mikir ya, apa dia aja yang kegeeran gitu. Karena Jongwon ini nggak pernah klarifikasi. Dia tuh diem aja gitu. Bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak tahu cara ngomongnya kali ya. Masalahnya, cinta nggak bisa dibangun pakai tebakan. Kalau nggak dikomunikasikan, yang tumbuh itu bukan hubungan, tapi asumsi. Skenario di kepala masing-masing. Nah, kalau kamu jadi Dokson nih, kamu bakal milih yang mana? Yang bikin kamu nebak-nebak atau yang bilang langsung aku suka kamu gitu. Nah, tulis di komen ya. What if? Kalau aja. Sekarang kita main kemungkinan, bukan buat ngubah takdir ya, tapi ini mah kayak kita hayal-hayalan aja gitu. What if Jongwon duluan nembak sebelum tahu Taek suka sama Dokson? Nah, di fase ini Dokson masih ada di mode siapa yang milih aku, siapa yang suka aku gitu. Juga perlahan dia mulai peka ke Jongwon, mulai sadar kalau perhatian kecil selama ini tuh bukan kebetulan. Nah, kalau Jongwon ngomong lebih dulu, kemungkinan besar Dokson jawabannya iya. Ya, karena di titik itu perasaannya Dokson ke Jongwon belum kalah oleh kebingungan, belum terlalu banyak kode-kodean. Tapi kan masalahnya, si Jongwonnya ini juga lama banget ya kan? Banyakan nego sama diri sendiri gitu. What if Jongwon gak jadikan confession sebagai bercandaan? Ini sih krusial banget. Di restoran itu ya, yang mana untuk pertama kalinya, Jongwon ngomong jujur. Dan itu indah. Indah banget. Kalau aja ya dia nggak tarik mundur, nggak bilang itu bercanda gitu. Dokson mungkin bakal shock juga sih. Bingung, iya, dan mungkin butuh waktu. Tapi selamanya tuh nggak bakal nganggap itu sebagai prank. Nggak akan ada luka, oh ternyata ini cuma bercandaan. Minimal lah ya, kalaupun gagal, Jongwon selesai tanpa penyesalan. What if Dokson lebih tegas tanya perasaannya Jongwon? Kamu suka aku atau enggak sih? Nah, kalau nih ya, Dokson confronting kayak gitu ya, itu bisa memaksa Jongwon keluar dari zona aman. Tapi realistis nggak nih dengan karakternya? Ya enggak juga, karena Dokson juga kan lagi berjuang sama insecure-nya. Dan takut salah baca lagi, kayak pas sama Sonu. Kalau minta dia buat nanya terang-terangan kayak gitu, bisa jadi Dokson mesti ambil resiko ditolak 2 kali. Karena kan yang tahu benar isi hatinya Jongwon cuman Jongwon sendiri dan kita para penontonnya. Nah, lagi pula, hubungan itu kan butuh 2 orang yang sama-sama jelas. Kalau satu masih main kode, yang lain gak bisa sendirian bangun kepastian. What if Jongwon lebih egois? Ini paradoks sih. Kalau aja dia lebih egois, mungkin dia bisa dapet Dokson. Kalau dia nggak terlalu mikirin Taek, kalau dia nggak terlalu takut suasana pertemanan bakal rusak, kalau dia berani milih dirinya sendiri sekali aja. Tapi apakah dia masih jadi Jongwon yang kita kenal? Kenapa kita sering jadi Jongwon di kehidupan kita? Sekarang jujur aja ke diri sendiri. Berapa banyak dari kamu yang nahan chat duluan, nunggu sinyal super jelas, takut kelihatan paling suka, takut ditolak, takut salah, takut apapun lah. Kita hidup di era komunikasi terbuka, tapi tetap gengsi buat jujur. Kita bilang, aku cuma nunggu waktu yang tepat. Padahal mungkin kita cuma takut hasilnya nggak sesuai harapan. Otak manusia emang didesain buat ngehindarin rasa sakit. Penolakan itu rasanya kayak ancaman sosial gitu. Secara psikologis, ditolak bisa ngaktifin area otak yang sama kayak rasa sakit fisik. Jadi wajar kalau kita juga seringnya mundur. Tapi masalahnya, menghindari rasa sakit sering berarti menghindari kemungkinan bahagia juga. Dan ini bukan cuma soal cinta doang, tapi soal kayak ngejar mimpi yang kita tunda karena belum siap, ganti karir tapi takut gagal, ngomong jujur ke orang tua, memulai sesuatu yang kita tahu penting tapi terus kita pending.
Seringkali yang bikin kita kalah buat kompetitor bukan keadaan, tapi versi ragu dalam diri sendiri. Versi yang bilang, tunggu aja dulu. Versi yang bikin kita nyaman di asumsi daripada berani di kenyataan. Nah, hubungan Dokson dan Jongwan ini ngajarin satu hal yang underrated banget dan jarang disadari. Perasaan tanpa keputusan adalah potensi yang mati pelan-pelan. Cinta bukan tentang siapa yang paling lama nunggu, tapi siapa yang paling jelas memilih. Jongwan ini bukan karakter yang jahat, dia bukan pecundang. Dia cuma manusia yang terlalu takut terluka, takut kehilangan, takut suasana rusak. Dan kita juga sama loh. Tapi kalau terus-terusan begini ya, kita bisa jadi cuman figuran di hidup sendiri. Nontonin orang lain dapat apa yang sebenarnya dulu kita mau. Perasaan tanpa keputusan itu nostalgia. Cinta tanpa komunikasi itu asumsi. Pengorbanan sepihak bukan selalu romantis. Menunggu terlalu lama kadang cuman bentuk menyerah yang dibungkus elegan. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang salah. Tapi, di hidup kamu hari ini, kamu lagi jadi Taek yang berani jelas atau Jonghwan yang nunggu semuanya sempurna dulu. Nah, segitu dulu ya guys. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di konten berikutnya yang lebih seru. Semoga. Hehe, bye-bye, annyeong.